Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Dot Petilasan. Di cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Pemandian Jolo Tundo. Di lereng Gunung Penanggungan, Jawa Timur, tersembunyi sebuah situs bersejarah yang dikenal dengan nama Pemandian Jolo Tundo. Pemandian ini adalah sebuah kolam suci yang dibangun pada zaman sebelum era Kerajaan Majapahit. Dikenal karena airnya yang jernih dan tak pernah kering sepanjang tahun, meskipun kemarau melanda. Namun, di balik keindahannya, Pemandian Jolo Tundo menyimpan kisah kelam yang tak banyak diketahui orang. Penduduk sekitar percaya bahwa tempat ini dihuni oleh roh-roh penunggu yang menjaga kesucian airnya. Orang-orang dari berbagai pelosok datang ke Jolo Tundo untuk mandi dan mengambil air yang diyakini membawa keberuntungan dan kesehatan. Namun, ada aturan tak tertulis yang harus diikuti oleh setiap pengunjung, yakni jangan pernah mengunjungi Jolo Tundo saat malam hari dan jangan pernah membawa sesuatu dari sana tanpa izin. Kisah ini bermula dari sekelompok remaja yang tertarik pada cerita misteri seputar Jolo Tundo. Mereka adalah Andi, Lita, Yuda, dan Sari. 4 sahabat yang selalu ingin mengeksplorasi tempat-tempat angker untuk sekedar mencari sensasi. Mereka mendengar bahwa Pemandian Jolo Tundo adalah salah satu tempat paling angker di daerah mereka dan memutuskan untuk mengunjunginya pada malam hari. Meski sudah diperingatkan oleh penduduk desa. Pada malam yang mereka pilih, bulan bersinar terang di langit, membuat suasana di sekitar Pemandian Jolo Tundo terasa lebih dingin dan sunyi. Andi, yang dianggap pemimpin kelompok, memegang senter dan menuntun teman-temannya melewati hutan menuju situs tersebut. Saat mereka mendekati pemandian, suara air yang mengalir semakin jelas terdengar. Namun, suasana menjadi semakin mencekam. Ketika mereka tiba, kolam itu tampak sangat tenang. Airnya memantulkan cahaya bulan yang membuatnya tampak seperti cermin. Sari yang selalu peka terhadap hal-hal mistis, merasa tidak nyaman dan mendesak teman-temannya untuk segera kembali. Namun Andi dengan rasa penasaran yang besar malah memutuskan untuk mandi di kolam itu. Meski jam sudah menunjukkan tengah malam. Kamu gila, Andi. Bukankah kita sudah dibilang untuk tidak melakukan ini saat malam hari? Lita memperingatkan. Kalian terlalu penakut. Ini hanya kolam biasa. Lagi pula, kapan lagi kita bisa merasakan air suci ini tanpa diganggu orang lain? Balas Andi sambil tertawa. Meski ragu, akhirnya Yuda dan Lita mengikuti Andi, meninggalkan Sari sendirian di tepi kolam. Mereka mencelupkan diri ke dalam air yang dingin dan segar, menikmati sensasi yang berbeda dari biasanya. Namun, tak lama setelah mereka masuk ke air, Sari mulai merasa ada sesuatu yang salah. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan angin berhembus dengan kencangnya, membuat dedaunan di sekitar mereka bergemerisik dengan keras. Sari, kamu kenapa? Jangan terlalu serius begitu, ujar Lita mencoba menghilangkan ketegangan. Namun Sari tetap diam, matanya terfokus pada sesuatu di tengah kolam. Shh, apa itu? Bisik Sari tiba-tiba menunjuk ke arah air. Mereka semua menoleh ke arah yang ditunjukkan Sari, dan yang mereka lihat membuat jantung mereka berdegup kencang. Di tengah kolam muncul gelembung-gelembung besar, seakan ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan air. Perlahan-lahan, dari dalam air muncul sosok hitam dengan wajah pucat yang tampak seperti tidak memiliki mata. Sosok itu perlahan bangkit dari air, menunjukkan tubuhnya yang panjang dan berlumpur lembur. Andi yang awalnya berani kini terpaku dan tidak bisa berkata apa-apa. Sosok itu mendekat, dan saat semakin jelas terlihat, mereka sadar bahwa itu bukan manusia.
Sosok tersebut adalah makhluk gaib dengan rambut panjang yang kusut, bibirnya biru, dan tubuhnya berlumuran lumpur yang menetes dari pori-porinya. Sari yang pertama kali menyadari bahaya langsung berlari menuju keluar dari kolam, diikuti oleh Yuda dan Lita. Namun Andi tampak terhipnotis oleh makhluk tersebut dan tetap berada di tempatnya, memandangi sosok tersebut dengan mata yang membelalak. "Lari Andi, cepat keluar dari sana!" teriak Yuda panik. Namun Andi tetap tidak bergerak. Makhluk itu semakin mendekat dan akhirnya berdiri tepat di depan Andi. Dengan satu gerakan cepat, makhluk itu mengangkat tangannya yang kurus dan meraih leher Andi. Andi tersentak, merasakan dingin yang luar biasa menyelimuti tubuhnya. Dalam hitungan detik, Andi terjatuh ke dalam air dengan tubuh yang kaku. Yuda, Lita, dan Sari hanya bisa menonton dengan ngeri saat air kolam kembali tenang dan sosok makhluk itu menghilang bersama Andi ke kedalaman air. Tanpa berpikir dua kali, mereka bertiga segera berlari meninggalkan tempat itu, tidak peduli bahwa mereka meninggalkan Andi di belakang. Mereka terus berlari hingga tiba di desa dan langsung memberitahu penduduk tentang apa yang terjadi. Penduduk desa meski marah karena peringatan mereka diabaikan, segera membentuk tim pencari untuk menemukan Andi. Namun, saat mereka kembali ke Pawani Jolotundo, Andi tidak ditemukan dimanapun. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda perjuangan, hanya air kolam yang tampak lebih gelap dan dalam dari biasanya. Sejak malam itu, Lita, Yuda, dan Sari dihantui oleh mimpi buruk tentang Andi yang meminta tolong. Tetapi setiap kali mereka mencoba mendekatinya, sosok hitam itu muncul dan menarik Andi lebih dalam ke dalam kegelapan. Kejadian ini membuat mereka bertiga jatuh dalam rasa bersalah yang mendalam dan ketakutan yang terus menghantui mereka setiap kali mereka mendekati air, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Penduduk desa percaya bahwa Andi telah diambil oleh roh penunggu pemandian sebagai hukuman karena melanggar aturan kuno. Mereka mengatakan bahwa siapapun yang mencoba mengambil atau mengganggu kesucian air Jolotundo pada waktu-waktu terlarang akan mengalami nasib yang sama. Andi yang telah menghilang di Jolotundo menjadi salah satu dari banyak orang yang hilang secara misterius di tempat tersebut dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Akhirnya, pemandian Jolotundo tetap menjadi tempat yang dihormati sekaligus ditakuti. Pengunjung selalu diingatkan untuk tidak bermain-main dengan kesucian tempat tersebut, dan legenda tentang hantu penjaga pemandian tetap hidup di benak penduduk sekitar sebagai pengingat bahwa ada hal-hal yang tidak boleh diremehkan, terutama yang berhubungan dengan dunia gaib. Cerita ini menunjukkan bagaimana rasa ingin tahu dan keberanian yang berlebihan bisa membawa seseorang ke dalam bahaya yang tidak terbayangkan. Pemandian Jolotundo tetap menjadi tempat yang penuh misteri, di mana alam dan dunia gaib bersatu menunggu siapapun yang berani menantangnya.